Sebelumnya di Lost, senter itu tak sengaja terjatuh ke sesuatu yang keras, berdentang. Mr. Locke dan Boone segera memeriksanya dan mereka menemukan sesuatu tersembunyi di bawah tanah itu. Apakah itu gerangan, pemirsa? Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 12. Episode 12 memperlihatkan sedikit kekacauan di perkemahan pesisir pantai. 4 hari sudah berlalu sejak Claire diculik. Air laut pasang lebih cepat di luar prediksi Said dan kawan-kawan. Jadi kini Said and everybody sedang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Tentu saja Jack dan penduduk gua juga turut membantu. Di saat itu Jack mencoba berbicara dengan Said tentang Daniel, si wanita Prancis itu. Bisakah Said mengantarkan Jack ke sana? Berharap Daniel bisa membantu mereka untuk menemukan Claire yang diculik oleh Ethan. Tapi Said tidak mau. Karena menurut Said, Daniel tidak akan membantu mereka. Dan Daniel juga sedikit gila, ungkap Said. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang kau ambil dari Daniel? Apakah itu bisa membantu kita? Tanya Jack. Said lalu menjelaskan kalau peta-peta dan gambar yang Said ambil dari Daniel itu sangat membingungkan. Padahal dirinya merupakan seseorang yang ahli matematika dan kode-kode semacamnya. Tapi kali ini Said bingung. Apalagi terdapat tulisan-tulisan berbahasa Prancis di peta-peta itu. Lagi pula sebaiknya tidak usah kita terjemahkan, ungkap Said. Ya, takutnya arti dari kata-kata berbahasa Prancis itu sesuatu yang buruk dan mengerikan. Kemudian Jack menyuruh Said untuk melihat si Charlie yang keadaannya terus terpuruk semenjak mereka kehilangan Claire. Jadi Jack memohon pada Said agar mau membantu menemukan Claire dengan mencoba memecahkan peta-peta dan gambar dari Daniel. Di sisi lain, scene memperlihatkan Kate yang sedang berjalan-jalan di hutan dengan niat mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Tapi saat itu Kate tiba-tiba merasa seperti sedang diikuti. Alhasil Kate mencoba melemparkan sebuah batu ke arah sumber suara yang mengikutinya. Tapi setelah dilempar, terdengar suara si James yang kesakitan. Ternyata yang mengikuti Kate adalah si James. Alasannya sih karena James katanya ingin menjaga Kate. Sebab Kate ini pergi sendirian ke hutan yang jauh kan berbahaya gitu. Maka dari itu kini James pun menemani Kate berjalan-jalan di hutan. Lalu sampai ketika Kate dan James menemukan sebuah kolam yang cukup besar. Karena kebetulan mereka lagi gerah, ya langsung saja Kate dan James berenang di kolam tersebut. Gebyur-gebyur kejebar. Namun di saat Kate dan James tengah menyelam di kedalaman kolam itu, mereka melihat ada 2 mayat manusia di dasar kolam tersebut yang masih terduduk di kursi pesawat. Kasihan sekali ya, di saat para penumpang lain terdampar di pantai, 2 mayat yang ini kelempar ke kolam dan tenggelam begitu guys. James memutuskan untuk memeriksa kedua mayat itu karena seperti yang kita tahu, James ini si peluting handal. Kate juga ikut menyelam ke bawah untuk ikut melihat. Dan saat James sedang sibuk meraba-raba mayat, Kate teralihkan melihat sebuah koper yang tampak familiar di bawah kursinya. Mereka berdua berenang ke permukaan untuk mengambil napas. James cukup senang karena berhasil menemukan sebuah dompet. Tapi kalaupun isinya uang, buat apa di sini nggak laku James? Kate lalu meminta bantuan James untuk mengambil koper di bawah kursi pesawat 2 mayat di bawah sana. Kata Kate itu adalah koper miliknya. James dan Kate pun ke daratan setelah berhasil mengambil koper tersebut. Namun James langsung bisa menyimpulkan kalau koper itu bukanlah milik Kate,
dari cara Kate memegang dan memandangi koper tersebut. Sepertinya Kate sedang menyembunyikan sesuatu. Dan karena Kate tidak mau James curiga, ia pun memberikan koper tersebut kepada James. Meskipun sepertinya James juga mengetahui itu. "Dari raut wajahmu, kau seperti tidak rela memberikan koper ini pada aku, Kate," ucap James. "Apa sih James, ambil aja koper itu, tidak penting bagiku," jawab Kate. Scene lalu flashback ke masa lalu, di mana saat itu Kate sedang mengunjungi bank di New Mexico untuk meminjam uang. Katanya sih Kate ini pengunjung ke tempat itu karena ada urusan pekerjaan, yaitu sebagai fotografer. Lalu tiba-tiba saja datang sekelompok perampok bersenjata api, menyuruh semua orang untuk tiarap dan jangan bergerak. Incaran mereka tentu saja langsung si manajernya, memaksa si manajer untuk memberikan kunci berangkas uang. Ketika para perampok itu tengah berusaha memaksa si manajer untuk memberikan kuncinya, seorang pria di samping Kate tiba-tiba saja menyerang seorang perampok yang lengah lalu menjatuhkan pistolnya. Pria itu lalu berteriak menyuruh Kate mengambil pistol tersebut dan menembak si ketua perampok. Kate langsung mengambil pistol tersebut dan menarik pelatuk pistolnya, tapi tidak terjadi apa-apa karena Kate belum melepas pengaman pistol tersebut. Kate tidak bisa menggunakan pistol, guys. Give me that gun. It's on the side. Turn it off. On the side. Turn it on. Gun. Cover it. Shoot him. I don't know how to use a gun. Sehingga para perampok pun kembali membalikan keadaan. Dan karena kejadian itu, Kate pun dibawa oleh si ketua perampok ke sebuah ruangan untuk disiksa dan diapa-apain. Tapi setelah masuk ke ruangan itu, si ketua perampok membuka topengnya yang ternyata Kate mengenalnya. Mereka memang bekerja sama untuk merampok uang di bank tersebut. Dan tentang Kate yang tidak bisa menggunakan pistol, itu hanyalah drama. Saat ini tujuan si ketua perampok membawa Kate ke ruangan itu adalah untuk membuat si manajer berpikir Kate sedang diapa-apain dan disiksa. Ya, untuk membuat si manajer semakin yakin. Kate pun terpaksa membiarkan wajah manisnya dipukul beberapa kali oleh si ketua perampok untuk melancarkan rencana. Ya, cara itu harus dilakukan karena si manajer tetap tidak mau memberikan kunci berangkas meskipun diancam dengan pistol. Beberapa saat kemudian mereka keluar. Si manajer dan orang-orang yang disandra tampak terkejut melihat keadaan Kate. Si ketua perampok langsung menodongkan pistol kepada Kate lalu mengancam akan menembak mati Kate. Sehingga si manajer pun menyerah dan akan memberikan kuncinya. Si manajer langsung dibawa ke tempat berangkas itu berada. Dan ketika pintu berangkas dibuka, si ketua perampok dan kedua rekannya tampak sangat senang. Namun si ketua perampok tampak berniat membunuh si manajer. Hal itu membuat Kate kesal karena perjanjian mereka adalah tidak boleh ada satupun orang yang tersakiti. Alhasil Kate menembak si ketua perampok dan juga kedua teman perampoknya. Tapi tidak di organ vitalnya, jadi tidak membuat para perampok itu mati. Tujuan Kate sendiri berbeda dengan ketiga perampok itu yang menginginkan uang. Kate justru mengincar sesuatu yang ada di kotak penyimpanan nomor 850. Setelah dibuka, isinya sendiri merupakan sebuah amplop berwarna hijau. Apa itu isinya? Flashback berakhir. Kembali lagi ke pesisir pantai. Seperti biasa, Shannon sedang bersantuy-santuy. Lalu terlihat Boone baru saja kembali dari hutan. Shannon langsung menginterogasi Boone. Penasaran karena selama 4 hari terakhir, Boone selalu saja pergi ke hutan bersama Mr. Locke. Dan selalu pulang setelah larut malam. Boone lalu mengaku kalau dirinya dan Mr. Locke masih berusaha mencari Claire. Dan ia pun kembali mencemooh Shannon. "Aku mah ya hanya berusaha berkontribusi. Nggak kayak kamu Shannon, santai-santai aja terus. Kamu ini nggak berguna sama sekali," ucap Boone. Kali ini sepertinya Shannon tersinggung. Tapi mau gimana lagi, itu memang benar. Pada malam hari, Kate mengunjungi tempatnya si James untuk diam-diam mengambil koper siang tadi. James sepertinya belum bisa membuka koper Halliburton itu karena kuncinya tidak ada.
Namun James sangatlah waspada dengan posisi tidur kakinya yang menjepit koper. Tentu saja James langsung tersadar saat ada seseorang yang berusaha mengambil kopernya. Kate pun gagal mengambilnya secara diam-diam. Dan kini malah membuat James semakin penasaran dengan apa isi koper tersebut. Karena ya benar, Kate menginginkannya. Di keesokan harinya, terlihat James mencoba untuk mengakali koper tersebut, tetapi terus saja gagal. Michael dan Hurley yang kebetulan lewat mentertawakan James karena mustahil bagi James untuk bisa membuka koper Halliburton. Tapi di situ Michael mencoba membantu dengan memberikan informasi bagaimana cara membuka koper tersebut secara paksa. Haruslah dipukul dengan sesuatu yang keras dan harus dengan sangat-sangat kuat. Beberapa saat kemudian James terlihat sedang berusaha memukul-mukulkan koper tersebut pada bebatuan. Tapi sekuat dan seberkali-kali pun James mencoba, koper tersebut tetap kokoh terkunci. Karena frustasi, James mencoba menjatuhkannya dari atas pohon pada bebatuan. Namun itu juga masih tidak berhasil. "Ada si kecoa koper menyebalkan," kata Sawyer. Tanpa diduga, di bawah sana sudah ada Kate yang sudah menantikan hal itu dan langsung mengambil koper tersebut untuk dibawa kabur. James yang melihatnya tidak tinggal diam. Ia segera turun dengan freestyle lalu langsung mengejar Kate sekuat tenaga. James yang cukup cerdas mengejar dengan mengambil jalan memotong, sehingga ia pun bisa menangkap dan menyergap Kate dari arah samping. James kembali mendapatkan koper tersebut. Di situ, James memberikan penawaran kepada Kate bahwa ia akan menyerahkan koper itu asalkan Kate mau memberitahukan apa isinya. Karena satu-satunya alasan James mempertahankan dan ingin membuka koper tersebut adalah karena James penasaran mengapa Kate menginginkan koper ini. Namun di situ Kate tidak mau memberitahukan apa isinya. "Ya sudahlah," kata James sembari pergi. Last chance. Alright. Setelah itu lantas Kate menemui Jack untuk meminta bantuannya Jack. Kepada Jack, Kate mengaku kalau koper tersebut adalah milik si David yang telah menangkapnya. Dan Kate juga memberitahukan kalau di dalam koper tersebut berisikan 4 buah pistol 9 mm dengan 4 kotak amunisi. Untuk sekarang James masih belum bisa membukanya. Tapi cepat atau lambat James pasti bisa membuka koper itu, ungkap Kate. Kate juga tahu kuncinya ada di mana. Kemudian Jack memberikan penawaran. Ia mau membantu Kate asalkan dengan syarat mereka membuka koper tersebut berdua, bersama-sama. "Ya tentu saja boleh," jawab Kate. Saat itu Shannon terlihat sedang berjemur. "Aduh, dolar kuning gak nih guys?" Kemudian Said mendatangi gadis itu untuk meminta bantuannya menerjemahkan bahasa Perancis yang ada di peta-peta milik Daniel. Meskipun awalnya Shannon tidak mau, tapi sepertinya Said berhasil membujuk gadis itu. Shannon saat ini terlihat sedang berusaha menerjemahkan kata-kata berbahasa Perancis yang ada di kertas-kertas peta milik Daniel. Di situ Said bertanya bagaimana Shannon bisa berbahasa Perancis. Lalu gadis itu menjawab kalau dirinya pernah punya pacar orang Perancis dan dirinya tinggal di negara itu bersama pacarnya selama beberapa waktu. "Oh, palingan," jawab Said. Ketika Shannon mulai menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada di kertas itu, Said kebingungan. Karena arti dari kata-kata yang diterjemahkan Shannon sama sekali tidak ada hubungannya dengan peta, koordinat, atau semacamnya. Malah seperti puisi atau lirik lagu. Satu persatu Shannon baca tapi isinya tetap saja membingungkan. Hingga membuat Said berpikir, "Kamu menerjemahkannya dengan benar gak sih Shannon? Soalnya ini gak masuk akal," tanya Said. "Iya, ini arti yang sesungguhnya Said, aku gak ngarang loh," jawab Shannon. Sudahlah, ini tidak ada gunanya," ungkap Said. Shannon lalu merasa marah. "Kau tahu Said, aku ini memang tidak berguna," ucap Shannon sambil beranjak pergi. Scene lalu memperlihatkan Jack dan Kate yang mengunjungi makam David. Karena kunci koper itu berada di dompetnya David.
Jack menguburkan David di tempat itu dan mereka berdua mulai menggali kembali kuburannya David. Jack dan Kate harus berusaha menahan bau busuk menyengat saat mayatnya David mulai terlihat. Kate berhasil menemukan dompet itu. Tapi saat dibuka, Kate kaget karena ada beberapa belatung di dompet itu. Jack lalu memungut dompet David itu. Dan setelah dilihat isinya, tidak ada kunci sama sekali. Kate terlihat kecewa. Tapi Jack tahu dan tidak bodoh. Saat Kate menjatuhkan dompet itu, Kate memainkan trik untuk mengalihkan perhatian Jack. Padahal kuncinya sudah diambil oleh tangannya Kate. Ketahuan sebenarnya apa yang Kate sembunyikan. Setelah itu, Jack mendatangi James, tentu saja untuk meminta koper tersebut. Dan Jack menggunakan senjata andalannya, yaitu dengan mengancam James. Ancamannya adalah Jack tidak akan memberikan James antibiotik lagi untuk luka pisau di tangannya James. Dan tanpa antibiotik, lukanya James tentu akan mengalami infeksi yang parah. Jika itu sampai terjadi James, kau akan memohon padaku untuk memotong lenganmu itu, ucapnya Jack. James yang merasa ngeri akhirnya menyerah dan memberikan koper tersebut kepada Jack. Singkat cerita, terlihat Jack sedang membuka koper itu bersama dengan Kate. Kate tampak terdiam dan tidak mengatakan apapun. Setelah dibuka, isinya yang ada di dalam adalah segepok uang yang tidak berguna dan tentu saja ada 4 pistol beserta 4 kotak peluru seperti yang dikatakan Kate. Namun ada 1 buah amplop yang isinya ada amplop berwarna hijau yang saat itu Kate ambil dari kotak penyimpanan di bank. Setelah dibuka, isinya ternyata merupakan pepesawatan mainan. Tentu saja Jack langsung bertambah penasaran. Apa itu? Mengapa Kate sangat menginginkannya dan kenapa Kate harus menyembunyikan hal itu? Awalnya Kate berkata kalau pepesawatan itu adalah milik orang yang dia cintai. Tapi Jack tahu Kate bohong. Setelah didesak cukup lama, Kate pun jujur bahwa pepesawatan itu adalah milik pria yang sudah Kate bunuh. Oh, jadi kejahatan Kate di masa lalu itu adalah membunuh, guys. Kate terlihat langsung menangis, sedangkan Jack tidak bisa berkata apa-apa. Ia lantas mengemasi pistol-pistol itu kembali ke dalam koper dan membawanya pergi. Di sisi lain, Charlie yang masih terus merenung ditegur oleh Mbak Rose yang meminta bantuan dari Charlie. Sehingga Charlie pun terpaksa bangkit dari lamunannya untuk membantu wanita itu. Lalu sambil mengajak Charlie mengangkat-ngangkat barang, Mbak Rose memberikan kata-kata penyemangat untuk Charlie. Wanita itu menyuruh Charlie untuk jangan menyalahkan dirinya sendiri. Karena Mbak Rose tahu kalau Charlie sudah berjuang semampunya. Bahkan Charlie hampir mati saat melindungi Claire. Lagi pula belum tentu Claire sudah meninggoy. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa supaya Claire baik-baik saja, ucapnya Mbak Rose. Singkat cerita, hari sudah gelap kembali. Malam itu, penduduk pesisir pantai di perkemahan yang baru menikmati malam bertemankan api unggun yang hangat. Shannon terlihat mendatangi Said. Kini gadis itu ingat kalau dulu semasa dirinya tinggal di Prancis bersama pacar Prancisnya, ia sering sekali mendengar anaknya pacarnya ini memutar sebuah lagu. Yang ternyata sama persis dengan yang ada di kertas-kertas petanya Daniel. Jadi itu hanyalah lirik lagu, bukan petunjuk apapun. Lalu Shannon pun menyanyikan lagu tersebut. Dan di sana terlihat Boone memandangi mereka berdua dengan tatapan tidak suka. Sedangkan Charlie terlihat masih bersama dengan Mbak Rose. Di sana Mbak Rose menceritakan tentang dirinya dan suaminya yang terpisah karena suaminya itu berada di ekor pesawat. Namun Mbak Rose selalu yakin kalau suaminya itu masih hidup. Mbak Rose juga yakin kalau Claire juga masih hidup dan baik-baik saja. Charlie terlihat menangis.
Dan Mbak Rose ada di sana untuk menguatkan Charlie. Lost bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.